Pemirsa, Timnas Indonesia diisi oleh para pemain muda di Piala AFF tahun ini. Tentu membuat masa depan cerah bagi sepak bola Indonesia jika pembinaan ditangani dengan cara yang tepat. Nah, berbicara terkait pembinaan, sudah bergabung bersama kami Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Selamat sore, Pak Menteri. Baik, Pak Menteri, mohon izin audionya dibuka, mungkin masih termute. Baik, Pak Menpora, terkait dengan sosialisasi desain besar olahraga nasional yang sudah dilakukan kemarin, hingga saat ini hasilnya seperti apa, Pak? Halo Pak Menteri, bisa dengar suara saya Pak Menteri? Ya, kedengaran. Baik, Pak Menteri, kemarin sosialisasi terkait desain besar olahraga nasional sudah dilakukan. Hasilnya seperti apa, Pak? Baik, kita bicara desain besar olahraga nasional dulu, baru nanti habis itu bicara timnas ya. Iya, siap. Oke, jadi desain besar olahraga nasional ini adalah isi dari Perpres nomor 86 tahun 2021, di mana kami menyampaikan sosialisasi ke berbagai provinsi, terutama di 10 sentra yang akan menjadi tempat-tempat untuk pelatihan atau penggodokan talenta-talenta dan bibit-bibit yang akan kita dorong menjadi atlet-atlet nasional. Nah, kenapa kami harus berkeliling ke berbagai tempat, berbagai provinsi? Karena di situ ada tugas dari para gubernur, para bupati, wali kota yang harus kami sampaikan agar supaya desain besar olahraga nasional ini bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah provinsi, kabupaten kota harus melakukan itu. Dan di dalam desain besar olahraga nasional ini terintegrasi semuanya dari hulu sampai ke hilir. Hulunya adalah kebugaran di masyarakat, hilirnya adalah prestasi. Dan talenta-talenta itu kita akan dapatkan dari daerah-daerah di mana tempat-tempat sentra-sentra pembinaan kita yang berasal dari 10 provinsi. Jadi itu yang saya lakukan, dan juga tentu dengan cabang-cabang olahraga yang sudah kita pilih, dan itu menjadi fokus kita karena target besar kita 100 tahun Indonesia Merdeka 2045, tepatnya pada Olimpiade 2044 kita berusaha untuk kita masuk di peringkat 5 dunia, baik untuk Olimpiade maupun Paralimpiade. Tentu untuk menuju ke sana kita harus bersinergi dari pusat sampai ke daerah, dan juga untuk semua cabang olahraga yang sudah masuk di dalam desain besar olahraga nasional itu ada 14 ya, ada 14 untuk prestasi. Kemudian juga ada 3 yang kita kelompokkan di dalam industri olahraga, yakni sepak bola, kemudian bola voli, dan bola basket. Jadi mudah-mudahan kalau desain besar olahraga nasional ini mendapatkan dukungan dari semua stakeholder, dari kementerian dan lembaga di tingkat pusat, kemudian gubernur, bupati, wali kota di tingkat provinsi dan kabupaten kota, saya optimis target itu akan bisa tercapai. Dan sekarang target kita langsung Olimpiade, bukan lagi SEA Games, bukan lagi Asian Games. SEA Games dan Asian Games itu adalah sasaran antara saja. Tetapi ada satu cabang olahraga yang memang kemudian didasari oleh Inpres, yakni sepak bola. Itu ada Inpres nomor 3 tahun 2019. Baik, kemudian tentu untuk melakukan tujuan ini Pak, menggandeng stakeholder yang ada. Sejauh ini koordinasi dengan para stakeholdernya sudah berjalan seperti apa Pak? Ya, semua menyambut baik ya, karena sejak arahan Bapak Presiden pada peringatan HORNAS yang ke-37, 9 September tahun 2020 yang lalu, kan Pak Presiden itu meminta supaya saya melakukan review total
tentang ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional. Dan saya diminta untuk mengajak berbagai stakeholder dengan KONI, kami didiskusikan dengan Komite Olimpiade Indonesia, dengan NPC, dengan KORMI, dengan perguruan tinggi, dengan para profesor keolahragaan, dengan para praktisi, bahkan dengan pelatih, dan semua mereka yang terlibat. Kemudian juga dengan pemerintah daerah, karena kalau pemerintah daerah tidak memberikan dukungan, maka ini tidak akan jalan. Tentu ini tidak mungkin kita dorong sendirian dari pusat, sementara di bawah tidak. Nah, untuk menguatkan ini ada tim koordinasi. Tim koordinasi di tingkat pusat langsung dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden, dan tim yang di provinsi ketuanya gubernur, kabupaten itu bupati, dan di kota wali kota. Nah, ini kita berharap semua bisa bersinergi, tahapan-tahapan kita, target-target kita dari olimpiade ke olimpiade, dan sampai puncaknya Olimpiade 2044 yang akan bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia berada di peringkat 5 dunia olimpiade dan peringkat 5 dunia paralimpiade. Baik, Pak, tujuan DBON ini kan salah satunya adalah memberikan pembinaan sejak dini terkait talenta-talenta muda yang ada di seluruh Indonesia. Sejauh ini potensi talenta muda yang dimiliki oleh kita seperti apa, Pak? Ya, saya kira sebenarnya kita ini ya dengan penduduk yang hampir 270 juta jiwa sekarang, talentanya luar biasa banyak. Cuman memang manajemen kita untuk mengelola talenta ini yang belum kita rapikan. Tata kelolanya yang belum rapi, makanya dalam desain besar olahraga nasional ini itu dibuat sistematis, terencana, terukur, dan jangka panjang. Sebenarnya kita punya potensi, sangat punya potensi. Oleh karena itu tempat-tempatnya kita sebar di 10 provinsi sesuai dengan talenta-talenta yang ada di daerah masing-masing. Tentu berbeda, misalnya mereka yang ada di Papua sana dengan yang ada di Sumatera Utara, talentanya kan berbeda. Kemudian apa yang ada di provinsi-provinsi di Pulau Jawa dengan yang di luar Pulau Jawa juga berbeda. Nah, ini kita akan lihat dari sini, kemudian kita akan mendapatkan talenta dan bibit-bibit itu yang nanti ujungnya adalah tim nasional yang menjadi atlet elit nasional dari berbagai cabang olahraga. Jadi tentu tim-tim nasional dari misalnya bulu tangkis, dari angkat besi, dari panahan, dari menembak, renang, atletik, dan lain sebagainya, itu kita dapatkan sumbernya dari talenta-talenta daerah. Baik. Bicara soal talenta muda, Pak, Timnas Indonesia yang berlaga di AFF nanti malam juga diisi oleh para pemain muda, Pak. Prediksinya nanti malam Timnas akan berhadapan dengan Singapura. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya kan mereka ini sebagian kita persiapkan untuk FIFA World Cup Under-20 yang rencananya 2021, cuma karena pandemi kemudian dia bergeser ke 2023. Piala Dunia U20 waktu itu ya. Nah, mungkin mereka sudah lewat, nanti 2023 sudah tidak bisa masuk di Under-20. Nah, mereka ini sudah mulai terbiasa dengan pola latihan Coach Sintayong. Nah, bisa kita lihat dari perjalanan sejak babak-babak penyisihan. Setiap ketemu lawan yang berbeda, strateginya berbeda dari Sintayong. Dan saya kira dia pilih pemain-pemain yang cocok dengan karakter yang diinginkan. Misalnya kita lihat terutama yang terakhir ya, pada saat main lawan Malaysia, mereka sangat cepat dan lain sebagainya. Nah, dengan Singapura pasti Sintayong akan mengeluarkan strategi yang berbeda, dan saya punya keyakinan tim kita akan mendapat poin di dalam pertemuan nanti. Baik, tentu itu menjadi harapan kita bersama bahwa Indonesia nanti malam akan menang dari Singapura. Terima kasih atas waktunya Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.